Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiya Rahmawati, NIM 2019 2130. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi industri. Konsepsi konsentrasi industri. Lipzinski et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara itu, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Meskipun analisis ekonomi industri cenderung terfokus pada konsentrasi industri, kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antar tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara internasional. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan 1993 mengacu pada Greer 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor, yaitu yang pertama, nasib baik, yang dua, faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat keluasan pasar produk. Dalam hal ini, semakin luas pasar produk suatu industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin rendah. Yang kedua, skala ekonomi perusahaan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kesulitan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi industri cenderung semakin tinggi. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya ekonomi, faktor produksi. Dalam hal ini, semakin langka ketersediaan faktor produksi atau semakin sulit akses untuk menjangkau sumber penghasilan faktor produksi yang digunakan dalam operasi suatu industri, maka terdapat kecenderungan semakin tingginya tingkat konsentrasi industri tersebut. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang cepat cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi. Yang terakhir, pertumbuhan pasar produk. Pertumbuhan pasar produk suatu industri cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi yang semakin rendah. Yang selanjutnya, kemajuan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang cepat cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi. Yang terakhir, pertumbuhan pasar produk. Pertumbuhan pasar produk suatu industri cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi yang sangat rendah. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Dan yang keempat, kebijakan perusahaan. Sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. 2005 yaitu cakupan untuk terdirinya diskretionary pengeluaran sunk cost. Lipzinski et al. 2005 mengacu pada Sutton mengidentifikasi dua jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sunk cost-nya, yaitu yang A, exogenous sunk cost industry, di mana new entrants dalam industri ini memerlukan sejumlah tiket sunk cost yang nilainya dapat diperkirakan. Tidak terdapat tiket sunk cost yang tak terduga yang mungkin muncul karena adanya perlawanan dari perusahaan yang telah ada di pasar atau incumbent firms setelah new entrants mau ke dalam pasar. Yang B, endogenous sunk cost industry, di mana new entrants dalam industri ini harus menanggung tiket sunk cost yang cenderung terus bertambah setelah berhasil masuk ke industri. Yang kedua, tahapan siklus bisnis industri terdapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengenalan, 2. Pertumbuhan, 3. Kedewasaan, 4. Penurunan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya.